Perkenalkan, saya adalah Sartika Bria Seraha, saya perwakilan dari kelompok 6. Saya akan memaparkan hasil dari kelompok kami, yaitu mengenai konsolidasi pemilikan tidak langsung dan saling memiliki saham. Yang dimaksud dengan pemilikan tidak langsung adalah investasi yang memungkinkan investor untuk mengendalikan atau mempengaruhi secara signifikan perusahaan lain, tidak melalui kepemilikan saham langsung, melainkan melalui perusahaan anak. Struktur indirect holding terdiri dari dua macam, yaitu struktur induk anak cucu dan struktur afiliasi terkoneksi atau yang dimaksud dengan afilitas terikat. Yang dimaksud struktur afiliasi adalah mengilustrasikan bagi perusahaan induk dan perusahaan anak. Diagram tersebut juga diterapkan pada perusahaan investor dan investi yang terikat melalui kepemilikan langsung atau tidak langsung sebesar 20% atau lebih saham berhak suara perusahaan investi. Direct holding atau pemilikan langsung berasal dari investasi langsung dalam saham berhak suara dari satu atau lebih investi, sedangkan indirect holding atau kepemilikan tidak langsung adalah investasi yang memungkinkan investor mengendalikan atau mempengaruhi secara signifikan keputusan investi yang tidak dimiliki secara langsung melalui investi yang dimiliki secara langsung. Ada dua jenis struktur kepemilikan tidak langsung yang mengilustrasikan pada peraga hubungan anak ayah cucu atau father-son-grandson relationship dan hubungan afiliasi terkait atau connection affiliates relationship. 1. Dalam diagram ayah anak cucu, perusahaan induk secara langsung memiliki 80% kepemilikan dalam perusahaan anak A dan secara tidak langsung memiliki 56% kepemilikan atau dengan 80% dikali 70% dalam perusahaan B. Pemegang saham minoritas memiliki 44%, lainnya dalam perusahaan anak B, 30% yang dimiliki langsung oleh pemegang saham minoritas perusahaan anak B ditambah 14% yang dimiliki oleh 20% pemegang minoritas saham perusahaan anak A atau 20% dikali 70%. Perusahaan induk memiliki secara tidak langsung 56%. Perusahaan anak B sehingga konsolidasi dengan perusahaan anak B dapat dilakukan. Akan tetapi, bukan kepemilikan langsung atau tidak langsung perusahaan induk yang menentukan apakah sebuah afiliasi harus dikonsolidasikan atau tidak. Keputusan untuk mengkonsolidasi didasarkan pada apakah mayoritas saham perusahaan afiliasi berada dalam struktur afiliasi sehingga memberikan perusahaan induk kemampuan untuk mengendalikan operasi perusahaan afiliasi. Yang kedua, dalam ilustrasi mengenai afiliasi terkait, perusahaan induk memiliki 20% saham perusahaan anak B, secara langsung 32%. Atau yang biasa disebut dengan 80% dikali 40% secara tidak langsung, sehingga total kepemilikan langsung dan tidak langsung mencapai 52%. Sementara 48% perusahaan anak B lainnya memiliki oleh pemegang saham minoritas perusahaan anak B sebesar 40% dan 8% atau dengan 20% dikali 40% secara tidak langsung oleh pemegang saham minoritas perusahaan anak A. Konsolidasi atas kepemilikan tidak langsung pada kasus mutual holding. Mutual holding adalah kepemilikan saham oleh perusahaan yang berafiliasi terdiri dari dua bentuk, yaitu yang pertama, saham induk dimiliki oleh perusahaan anak. Saham induk yang dimiliki oleh perusahaan anak tidak termasuk ke dalam saham yang beredar. Oleh karena itu, di dalam laporan keuangan konsolidasi saham tersebut akan dilaporkan sebagai saham treasury dan akan dikurangi sebagai stockholders equity konsolidasi pada nilai cost-nya. Yang kedua, sanak dimiliki oleh anak perusahaan yang lainnya. Untuk saham anak yang dimiliki oleh anak perusahaan lainnya tidak dapat diperlakukan sebagai treasury stock. Investasi tersebut akan dieliminasi bersamaan dengan eliminasi ekuitas perusahaan yang sahamnya dimiliki. Ada dua metode akuntansi yang diterima umum untuk perusahaan induk yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan anak. Yang pertama, pendekatan saham treasury atau treasury stock approach mempertimbangkan saham perusahaan induk yang dimiliki oleh perusahaan anak tetap menggunakan dasar biaya dan dikurangkan dengan ekuitas pemegang saham dalam neraca konsolidasi. Yang kedua, pendekatan konvensional
mempertimbangkan investasi perusahaan anak dalam saham perusahaan induk atas dasar ekuitas dan eliminasi akun investasi perusahaan dapat diterima, tetapi tidak dihasilkan laporan keuangan konsolidasi yang sama. Secara khusus, jumlah laba ditahan konsolidasi dan hak minoritas biasanya berbeda menurut kedua metode tersebut. Pertemuan 17, konsolidasi, laporan laba dan laba rugi dan laba ditahan. Pengertian konsolidasi, laporan laba rugi dan laba ditahan. Laporan konsolidasi menggambarkan kesatuan perusahaan induk dan anak-anak perusahaan yang di dalamnya operasi sehari-harinya perusahaan-perusahaan tersebut adalah entitas-entitas yang terpisah. Pengendalian perusahaan induk atas anak perusahaan menyebabkan dalam banyak hal operasi anak dipengaruhi oleh induk. Dengan demikian akan banyak terjadi transaksi antara induk dan anak. Transaksi antara perusahaan merupakan transaksi internal dari sudut pandang konsolidasi. Dalam sudut pandang konsolidasi, apabila induk melakukan penjualan aset pada anak, hal itu sama artinya dengan induk menjual aset pada diri sendiri, sebab anak dan induk adalah satu dalam laporan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi tidak mengakui transaksi-transaksi seperti ini, dan oleh karena itu di dalam laporan keuangan konsolidasi mengakui transaksi-transaksi seperti ini. Penyusunan kertas kerja konsolidasi, transaksi-transaksi seperti ini harus dieliminasi. Penyusunan kertas laporan keuangan konsolidasi terdiri dari neraca saldo, neraca konsolidasi, laporan laba rugi konsolidasi, laporan laba ditahan konsolidasi, dan arus kas konsolidasi. Pada tanggal akuisisi, hanya neraca konsolidasi lah yang dapat disusun, sebab laba atau rugi anak menjadi hak induk pada periode setelah akuisisi. Laporan atau laba rugi dan laporan konsolidasi anak lainnya dikonsolidasi dengan induk satu periode setelah akuisisi. Pendekatan saham treasury. Saham induk dimiliki oleh anak perusahaan. Saham induk yang dimiliki oleh anak perusahaan tidak termasuk dalam saham yang beredar. Oleh karena itu, di dalam keuangan konsolidasi, saham tersebut akan dilaporkan sebagai saham treasury dan akan dikurangkan dari stockholder equity konsolidasi pada nilai biasanya. Yang kedua, pendekatan konvensional. Saham perusahaan induk yang dimiliki oleh perusahaan akan dianggap sebagai saham yang ditarik kembali secara konstruktif, dan model saham serta laba ditahan yang dapat diberlakukan dalam kepemilikan yang dimiliki oleh perusahaan anak tidak disajikan pada laporan keuangan konsolidasi. Menurut metode ekuitas atau mengkonsolidasikan perusahaan anak, alokasi laba mutasi menggunakan metode konvensional untuk saham yang dimiliki secara mutual. Pendapatan atau perusahaan induk atas dasar ekuitas tidak dapat ditentukan sampai laba perusahaan anak telah ditentukan atas dasar ekuitas. Begitu sebaliknya. Hal ini disebabkan karena laba tersebut berkaitan secara mutasi alokasi laba ke entitas afiliasi dan kepemegangan saham yang dilakukan. Saham anak dimiliki oleh anak perusahaan yang lainnya. Untuk saham anak yang dimiliki oleh anak perusahaan lainnya tidak akan diperlakukan sebagai treasury stock. Investasi tersebut akan dieliminasi bersamaan dengan eliminasi ekuitas perusahaan yang sahamnya dimiliki. Contoh kasus konsolidasi laporan laba dan laba ditahan.
PT Guntur mengakui sisi 80% saham PT Heri pada tanggal 1 Januari 2018 pada harga 5,6 miliar rupiah. Dalam proses akuisisi tersebut terdapat selisih wajar investasi sebesar 400 juta rupiah, yaitu sebagai berikut. Nama akun piutang dagang overvalue, jumlahnya 400, keterangannya kosong. Persediaan overvalue 280 terjual tahun 2008. Bangunan undervalue 400, 10 tahun metode garis terus. Tahan undervalue jumlahnya 400. Hutang pajak overvalue dikurang 120. Goodwill-nya 160. Pada tahun 200, PT Heri mengumumkan laba dalam laporan keuangan sebesar 200 juta dan dividen 100 juta. Atas pengumuman laporan keuangan tersebut, PT Guntur menyesuaikan nilai investasinya karena laba anak menunjukkan perkembangan investasi induk, sedangkan dividen yang diterima merupakan pengurangan nilai investasi. Selanjutnya pembukuan PT Guntur. Laba investasi 80% dikali 200 juta sama dengan 160 juta. Amortisasi selisih investasi, over value persediaan 280 juta, under value bangunan 40 juta, goodwill 10 juta, maka total pendapatan investasi 390 juta. Adapun jurnal dalam buku PT Guntur yaitu investasi dalam saham pada pendapatan investasi senilai 390 juta. Piutang dividen pada investasi dalam saham senilai 80 juta. Kertas kerja konsolidasi. Hubungan induk anak setelah tanggal akuisisi mewajibkan induk menyusun laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi tersebut diperoleh dari kertas kerja konsolidasi sebagai alat untuk mengeliminasi akun-akun yang berkaitan dengan transaksi antar perusahaan. Antara lain, yang pertama pendapatan dari anak dan laba yang dibagi. Yang kedua, alokasi laba hak saham minoritas. Yang ketiga, saldo awal investasi dalam kekayaan anak. Yang keempat, amortisasi selisih investasi. Yang kelima, hutang piutang sehubungan dengan dividen yang diumumkan anak. Jika perusahaan induk menjual barang dagangan kepada perusahaan anaknya atau sebaliknya, akan ada pembelian dan penjualan antar perusahaan pada buku terpisah perusahaan induk dan perusahaan anaknya. Saldo pembelian dan penjualan antar perusahaan adalah saldo resiprokal yang harus dieliminasi dalam menyusun laporan laba rugi konsolidasi, karena saldo-saldo tersebut tidak mewakili pembelian dan penjualan pada pihak-pihak di luar entitas terkonsolidasi. Penyesuaian atas penjualan dan pembelian perusahaan mengurangi pendapatan dan beban dengan jumlah yang sama besar dan karenanya tidak mempengaruhi laba bersih konsolidasi. Jumlah pendapatan dan beban sewa yang resiprokal yang dieliminasi tanpa mempengaruhi laba bersih terkonsolidasi. Berbagai penyesuaian dan eliminasi lainnya muncul dalam menyiapkan laporan laba rugi terkonsolidasi, di mana tujuannya adalah untuk mewujudkan pendapatan bagi perusahaan induk dan perusahaan anaknya, seolah-olah hanya ada satu entitas perusahaan. Pertemuan 18. Laporan keuangan konsolidasi masalah khusus. Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi masalah khusus diantaranya, yang pertama, laba antar perusahaan atau intercompany profits. Tujuan dan konsep dalam penyajian laporan keuangan yang dikonsolidasi, laba rugi yang timbul sebagai akibat adanya transaksi antar perusahaan dalam hal perpindahan pengelolaan seperti menjual atau membeli barang atau jasa tidak boleh diakui. Di dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi, laba atau rugi serta kenaikan atau penurunan nilai barang, jasa maupun harta tak bergerak yang telah diakui oleh masing-masing pihak harus dihapuskan atau dieliminasi. Nama saya Rizka Nuraini Sabila. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya, di mana di dalam laba antar perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu laba atas sediaan dan laba atas aktiva yang disusunkan. Di sini ada laba atas sediaan, yaitu penjualan oleh perusahaan induk dan penjualan oleh perusahaan anak.
di mana penjualan oleh perusahaan induk itu penguasaan 100%-nya adalah penjualan barang dagang oleh perusahaan induk dan yang memiliki penguasaan sebesar 100% atau memiliki kekuasaan sepenuhnya. Yang kedua, kalau penguasaannya kurang dari 100% adalah penjualan barang dagang oleh perusahaan induk yang mana penguasaannya tidak sepenuhnya 100%, tapi tidak berpengaruh pada metode equity dan metode cost-nya. Sedangkan kalau penjualan oleh perusahaan anak itu penguasaannya 100% adalah penjualan barang dagang oleh perusahaan anak dan yang memiliki penguasaan sebesar 100% atau sepenuhnya. Kalau penguasaan kurang dari 100% adalah penjualan barang dagang oleh perusahaan anak yang mana penguasaannya tidak sepenuhnya 100%, akan tetapi tidak berpengaruh pada metode equity dan metode cost-nya. Contohnya, perusahaan induk menjual kepada anak barang dagang seharga 10.000. Harga perolehannya itu adalah 6.000, yang berarti labanya adalah 4.000. Jadi barang persediaan yaitu yang dijual adalah 10.000 kepada perusahaan anak. Neraca konsolidasinya ada 6.000, berarti si perusahaan induk ini memiliki laba 4.000. Jadi laba yang masih ditahan perusahaan induk itu adalah 4.000 yang tidak diketahui oleh perusahaan anak. Karena perusahaan induk menjual kepada perusahaan anak itu sebesar 10.000, sedangkan dia membelinya itu adalah 6.000. Jadi dia memiliki laba 4.000 atau keuntungan 4.000 dari penjualan itu. Terus contoh keduanya, anak menjual kepada induk barang dagang seharga 10.000. Harga perolehannya itu 6.000, yang berarti labanya adalah 4.000. Ini kayak kebalikannya aja. Jadi kayak misalnya perusahaan anak menjual kepada perusahaan induk barang dagang 10.000, padahal dia membelinya atau memperolehnya itu dengan harga 6.000. Jadi si perusahaan anak ini mempunyai laba 4.000 yang masih dia simpan. Saya akan menjelaskan laba atas aktiva yang disusutkan. Penjualan oleh induk. 1. Penguasaan 100% adalah penjualan barang dagang oleh perusahaan induk dan yang memiliki penguasaan sebesar 100% atau sepenuhnya. 2. Penguasaan kurang dari 100% adalah penjualan barang dagang perusahaan yang mana penguasaannya tidak sepenuhnya 100% akan tetapi tidak berpengaruh kepada metode equity dan metode cost. Contoh soalnya yaitu induk menjual kepada anak peralatan seharga 10.000, harga perolehannya dengan harga 6.000 dan umur ekonomisnya adalah 4 tahun, yang berarti labanya adalah 4.000 dan penyusutan per tahunnya adalah 1.000. Peralatan, anak 10.000, eliminasi 4.000, neraca konsolidasi 6.000. Akumulasi penyusutan LYD induk 4.000 dieliminasi. Tahun 1, keterangan. Peralatan 10.000, eliminasi 4.000, neraca konsolidasi 6.000 dan eliminasi 1.000, akumulasi penyusutan LYD induk 3.000. Penjualan oleh anak. 1. Penguasaan 100% adalah penjualan barang dagang oleh perusahaan induk yang dimiliki penguasaan 100% atau sepenuhnya. Penguasaan kurang dari 100% adalah penjualan barang dagang oleh perusahaan anak yang mana penguasaannya tidak sepenuhnya 100% akan tetapi tidak berpengaruh kepada metode equity dan metode cost. Obligasi antar perusahaan. Di dalam neraca yang dikonsolidasikan hutang piutang antar perusahaan yang berafiliasi akibat terjadinya pemilikan surat hutang obligasi atas transaksi yang dijual beli baik berupa barang dagangan, jasa-jasa maupun fasilitas produksi lainnya harus dieliminasikan sehingga hanya obligasi-obligasi yang dimiliki oleh pihak di luar perusahaan yang berafiliasi dilaporkan sebagai hutang obligasi masalah obligasi antar perusahaan. Metode pencatatannya hanya dibedakan berdasarkan kepada penjualan oleh induk dan penjualan oleh anak. Contohnya, induk mengeluarkan obligasi 1.000 lembar, 100 jangka waktu 10 tahun. Membeli 100 lembar dengan harga 9.400.
Investasi obligasi anak yaitu 9.400 eliminasi 9.400. Utang obligasi untuk induk yaitu 100.000 dan eliminasi 10.000. Diskonto obligasi 8.000 untuk induk eliminasi 200. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang saham preferen dan saham biasa anak. Saham preferen, surat berharga sebagai bukti kepemilikan atas suatu perusahaan dengan hak yang lebih tinggi atas aset dengan laba perusahaan dibanding dengan pemegang saham biasa. Pemegang saham memiliki hak untuk menerima dividen secara tetap dari perusahaan. Saham ini umumnya tidak memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Sifat saham preferen diantaranya adalah 1. Tidak kumulatif dan tidak berpartisipasi, di mana klaim terhadap kekayaan bersih perusahaan sebatas nominalnya. 2. Kumulatif dan tidak berpartisipasi, klaim terhadap kekayaan bersih perusahaan sebatas nominalnya dan mempunyai hak atas dividen. 3. Tidak kumulatif dan berpartisipasi penuh, di mana hak atas dividen hanya apabila perusahaan mengalami laba saja. 4. Kumulatif dan berpartisipasi penuh, mencakup hak atas kekayaan bersih dan laba. Contoh, 6% saham preferen 5.000 lembar dikali dengan 10 sampai dengan 50.000. Saham biasa 10.000 lembar dikalikan dengan 10 rupiah menjadi 100.000. Agio saham biasa yaitu 5.000, laba yang ditahan adalah 45.000, jadi jumlah menjadi 200.000. Keempat, dividen saham anak. Apabila saham bonus dibagikan oleh perusahaan anak, maka pada perusahaan anak terjadi perubahan posisi modalnya. Namun dilihat dari perusahaan induk dan para pemegang saham lainnya, pembagian bonus saham ini tidak mempengaruhi proporsi kepemilikannya, kecuali terhadap adanya tambahan jumlah lembar saham yang dimilikinya. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan atau instrumen kepada pemegang saham.